Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kita selanjutnya dalam kewirausahaan, di mana di sini akan menjelaskan tentang kewirausahaan produk pangan dan non pangan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan juga tentang jenis kewirausahaan, proses kewirausahaan, kemudian kreativitas dan inovasi kewirausahaan, ide dan peluang kewirausahaan, dan terakhir itu kewirausahaan produk pangan dan non pangan. Nah, ini salah satu kegiatan saya dalam usaha budidaya ikan hias gitu ya. Ini adalah ikan hias, ikan koi gitu ya. Nah, ini juga sebagai motivasi untuk pertemuan kali ini ada Quran Surat At-Taubah 105, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Jadi firman Allah tersebut merupakan perintah untuk bekerja dengan jalan yang halal. Manusia itu wajib berjuang untuk hidup dan masa depannya sendiri ya, salah satunya dengan uh, usaha atau berwirausaha. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis perusahaan, ada namanya innovating entrepreneur, artinya bereksperimental secara agresif, terampil mempraktekkan transformasinya secara atraktif. Jadi memiliki inovasi dalam usahanya. Ini saya juga membina dalam usaha istri-istri karyawan di PT Pusri, dan ini juga merupakan inovasi sebagai dosen inovator dalam usaha ikan lili asap introduksi gambir. Kemudian ada imitative entrepreneurship, artinya meniru inovasi yang berhasil dari para innovating entrepreneur. Jadi turunannya ya, jadi memodifikasi. Kemudian ada Fabian entrepreneurship, artinya ini biasanya adalah sikap yang hati-hati, kemudian skeptikal ya, jadi meniru apabila mereka tidak melakukan tersebut, mereka kehilangan posisinya relatif industri yang bersangkutan. Jadi ini meniru usaha gitu ya, mirip usaha-usaha yang mirip. Kemudian ada drone entrepreneurship, itu adalah dari kata drone, malas, jadi penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi. Jadi sekalipun hal tersebut akan mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan produsen lain gitu ya. Nah, untuk sebelum kita melakukan wirausaha, kita harus tahu dulu prosesnya. Jadi yang pertama itu memulai. Jadi seseorang yang melakukan usaha itu harus dengan niat dulu ya, atau bahasanya itu yakin untuk memulai usaha. Jadi berniat melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, ya diawali dengan melihat peluang usaha yang baru, mungkin apakah membuka usaha baru, atau bisa juga melakukan akuisisi atau melakukan franchising ya, juga memiliki jenis usaha. Jadi kita pilih dulu nih mau seperti apa. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha yaitu kita runutkan atau kita ringkas poin-poinnya. Yaitu seorang wirausaha itu akan melihat beberapa aspek. Makanya walaupun kita memiliki usaha keluarga, kita juga tetap harus membagi atau membuat divisi-divisi seperti untuk pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, artinya ada pengambilan keputusan, decision makingnya, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya setelah mulai jalan, masuk ke tahapan usaha. Nah, ini beberapa usaha yang sudah saya bina juga, ya, usaha mahasiswa, ini di Rumah Lele ya, Atala. Kemudian tahap melakukan usaha. Jadi diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini seorang akan mengelola. Ya, jadi sudah mulai mengelola aspek-aspek yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian setelah ini dilakukan jalan usaha, itu adalah mengembangkan usaha ya. Jadi hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau bertahan atau seperti apa. Artinya dalam pengembangan ini atau kamu buka cabang gitu kan, atau kamu melakukan modifikasi dan lain-lain. Usaha sudah berkembang gitu ya. Nah, ini adalah kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Jadi kalau kita bahas ciri orang-orang kreatif itu biasanya tertantang terhadap keadaan yang sudah ada. Jadi kalau dibilang suka dengan tantangan. Yang kedua, selalu ingin tahu gitu ya. Jadi artinya kira-kira apa sih yang bisa dilakukan. Memiliki motivasi, ya, jadi tanggapan terhadap kebutuhan, memiliki visi ke depan,
artinya memiliki rencana ke depan. Penghibur artinya dia memiliki ide-ide yang kadang mungkin tidak dipikir oleh beberapa orang ya, jadi entertains the fantastic. Kemudian berani mengambil resiko, tax risiko. Jadi ketika kita usaha memang kita jangan menghitung berapa untungnya, berapa ruginya. Jadi kalau misal untung 100 juta, berarti 50 juta, seperti itu. Suka berkeliling dan berkelana, artinya bersosial, kemudian melihat lingkungan dan lain. Ya, orang yang suka humornya juga merupakan salah satu untuk bisa kreatif ya. Jadi wirausaha yang inovatif akan mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi usaha atau bisnisnya pada zaman sekarang. Nah, adanya inovasi akan membawa perkembangan dan perubahan ekonomi serta mempengaruhi semangat kerja para wirausaha. Nah, itu ya, jadi salah satunya. Nah, ini ide dan peluang kewirausahaan. Kira-kira dari mana kita akan mendapatkan itu, gitu ya. Jadi diawali dengan penyaringan ide. Ya, ada yang disebut dengan macro screening. Jadi kita membuat ratusan ide. Jadi misalnya kita bikin 20 ide dalam potensi bisnis. Nah, dari yang memilih umum sampai ke yang khusus atau berpotensi di lingkungan kita. Kemudian dari 20 ide itu dipilih 5 ide yang mempunyai kriteria yang bisa bisa kita pakai analisis SWOT, bisa juga melihat modal, bisa juga melihat potensi yang ada. Nah, sumber peluang, jadi dari sumber peluang tadi ya 20 dikerucut jadi 5 ide, kemudian dapat mempunyai alternatif-alternatif sendiri. Nah, sumber peluang, sumber ide itu bisa dari diri sendiri. Ya, jadi kita berpikir kira-kira apa yang bermanfaat atau konsumen. Jadi konsumen yang memerlukan apa, kita bisa membuat suatu usaha. Gagasan orang lain, kemudian informasi yang diperoleh. Jadi biasanya dari artikel, bisa juga informasi dari pesaing dan lain-lain. Nah, ini akan saya jelaskan lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi misal contoh kewirausahaan produk pangan dan non pangan. Tadi misalnya kita salah satu contoh adalah kecombrang. Nah, salah satu usaha yang bisa kita buatkan kecombrang adalah tanaman khas ya, yang biasanya digunakan untuk sambal. Nah, untuk mengurangi atau bahasanya tadi untuk dia bisa disimpan lebih lama, bahkan bisa lebih bermanfaat karena mengandung antioksidan, antibakteri yang baik. Nah, dia dijadikan minuman serbuk atau beberapa juga bisa dibuat teh. Nah, ini salah satu inovasi produk, contohnya di pangan. Atau di ini kita masih berbahas tentang kecombrang. Jadi kecombrang tadi memiliki antibakteri. Nah, antibakteri ini bisa digunakan dalam pembuatan hand sanitizer, kemudian juga tabir surya, body lotion, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini dari materi yang pertama sampai materi terakhir. Semoga menjadi inspirasi atau motivasi kalian. Ini sedikit satu quotes gitu ya. Don't waste time waiting for inspiration begin, and inspiration will find you. Nah, jadi kalau dibilang, ya jangan kita menghabiskan waktu kita, sekarang ayo kita mulai berwirausaha, bisa wirausaha pangan, non pangan, ataupun jasa. Baiklah, tetap semangat, tetap sehat, agar bisa kita makin semangat untuk berwirausaha dan membentuk jiwa entrepreneur. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.